Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah alladzi khalaqal mauta wal hayah liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi amma ba'd. Saudaraku sekalian yang semoga selalu dirahmati oleh Allah, kita hidup di dunia ini hanya sementara dan saya yakin Anda semua sudah memahaminya. Akan ada kehidupan yang sebenarnya, yaitu kehidupan setelah kita semuanya mati dan dibangkitkan dari kubur. Itulah aslinya kehidupan kita. Walal akhiratu khairu wa baqa. Bahwa akhirat itu lebih baik dan lebih kekal. Tidak ada akhiran setelah akhirat. Dan memang Allah juga berfirman, walal akhiratu khairul laka minal ula. Dan wahai Muhammad, akhirat itu lebih baik bagimu daripada hidup yang awal. Maksudnya adalah dunia. Wal akhiratu lahiyal hayawan. Dan akhirat itu adalah sebenar-benarnya kehidupan. Berarti semua dari kita harus mempersiapkan untuk kehidupan yang abadi, kehidupan yang sebenarnya, yaitu di akhirat. Hanya ada dua tempat, ma minkum min ahadin ilalahu manzilan, manzilun fil jannah wa manzilun finnar. Au kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi Nabi bersabda bahwa manusia itu disiapkan dua tempat di akhirat nanti. Entah itu surga atau neraka. Yang jelas pasti akan menempati salah satu dari dua tempat tersebut. Kalau dalam Al-Quran Allah berfirman, fariqun fil jannah wa fariqun fis sa'ir. Sebagian ke dalam surga dan sebagian lagi ke dalam neraka. Ketika nanti kita semuanya menghadap ilahi Rabbi di akhirat, kita akan dihadapi atau dihadapkan oleh timbangan amal. Pertanggungjawaban dari semua nikmat yang Allah berikan kepada kita digunakan untuk apa? Lalu akan ada surat titian di atas neraka jahanam, kemudian ada di telaga Kausar. Rasulullah SAW nanti akan berada di salah satu dari tiga tempat tersebut. Dalam sebuah hadis dalam Rawi Tirmizi, hadis riwayat Tirmizi, Rasulullah SAW bersabda, la tazulu qadama abdin yaumal qiyamah hatta yus'ala an umrihi fima afna. Seseorang hamba tidak pindah-pindah telapak kakinya dari tempat pertanggungjawaban amal, timbangan amal pada hari kiamat nanti, sehingga dia ditanya oleh Allah tentang yang pertama adalah umurnya. Allah berikan dia umur mulai dari lahir, kemudian akhir balik sampai dia meninggal dunia, digunakan untuk apa? Apakah hanya untuk mengikuti hawa nafsu saja, atau habisnya umur itu dalam ketaatan kepada Allah? Ketika dia masih muda, masih kanak-kanak, sibuk untuk belajar ilmu agama, sampai dia akhir balik dan dewasa juga sibuk dalam menuntut ilmu di pondok pesantren, sampai akhirnya lulus, kemudian dia berumah tangga dalam rangka membentuk generasi penerus dalam agama, sampai akhirnya dia meninggal dunia. Dia habiskan untuk agama Allah, dia tumbuh dalam agama Allah. Itu yang kita harapkan. Tapi belum tentu semua manusia demikian. Tapi yang jelas, umur yang Allah berikan kepada kita akan Allah tanya. Seperti dalam surat At-Takatsur itu, Allah berfirman, alhaqumut takasur hatta zurtumul maqabir. Jadi ada banyak manusia ternyata hidup di dunia, umurnya dihabiskan hanya untuk mengejar dunia, menumpuk-numpuk harta sampai dia datang ke kuburan. Padahal umur yang Allah berikan itu hakikinya adalah untuk ibadah kepada Allah, mempersiapkan kehidupan yang hakiki, kehidupan yang kekal nanti, yaitu di akhirat. Dia apakah mempersiapkan kebahagiaan di akhirat nanti? Karena Allah akan tanya,
Di dalam akhir surat At-Takatsur Allah berfirman, "Tsumalatus aluna yauma izin 'anin na'im." Dan nanti Allah akan bertanya tentang nikmat-nikmat yang Allah berikan kepada kalian, termasuk umur. Itu yang pertama. Yang kedua, wa an ilmihi fima fa'ala. Dan Allah akan bertanya tentang ilmu yang Allah berikan kepada seseorang, dia gunakan untuk apa? Apakah ilmu yang Allah berikan dia syukuri? Apakah dia menjadi orang yang bersyukur terhadap ilmu yang Allah berikan? Dengan cara dia kerjakan ilmunya, dia amalkan ilmunya, tidak hanya untuk pengetahuan saja. Karena banyak orang yang mengetahui ilmu agama hanya sebagai pengetahuan, tapi tidak dia praktekkan. Padahal ilmu yang bermanfaat adalah ilmu yang dipraktekkan. Allah berikan kehidupan yang bahagia di akhirat itu sebab amalan, bukan sebab ilmu semata. Wa tilkal jannatul lati uristumuha bima kuntum ta'malun. Demikian surga diwariskan oleh Allah kepada kalian sebab amalan. Dan dalam mengerjakan ilmu yang dia miliki atau mengamalkan ilmu yang dimiliki, apakah dia kerjakan dengan niat karena Allah? Dalam hal ibadah, ilmu yang dia praktekkan, dia mengerjakan ibadah, dia kerjakannya itu niatnya apakah ingin dilihat oleh orang atau murni ingin mendapatkan ridho Allah, atau dengan istilah lain lillahi ta'ala. Allah akan tanya tentang ilmu yang dia dapatkan itu. Itu yang kedua. Dan yang ketiga adalah wa an malihi min ainak tasabahu wa fima anfaqahu. Yang ketiga adalah Allah akan tanya tentang hartanya. Dia dapat dari mana hartanya? Amin halalin au min haramin? Apakah dari yang halal atau yang haram? Ini berbahaya ini. Ketika seseorang memakan rezeki yang itu sumbernya dari haram, dan memang dia tahu itu adalah haram, bukannya luput, bukan, tapi memang sengaja itu sumber haram dan dia tahu dan dia makan. Nauzubillah min dzalik, kalau sampai itu pun diberikan kepada keluarganya, kepada anak-anaknya. Rasulullah SAW bersabda, lahmun nabatuhu min suhtin fannaru aulalah. Daging yang tumbuh sebab makanan yang haram, sebab yang haram, maka nerakalah yang akan berhak memakannya. Artinya, ketika ditanya dari mana harta yang kamu dapatkan, lalu dia menjawab ini adalah sebab dari yang haram, maka sudah jelas dia akan masuk ke dalam neraka. Karena daging yang tumbuh itu adalah sebab yang haram dan neraka yang berhak memakannya. Kemudian wafima anfaqahu, dan kemudian setelah dia dapatkan harta itu digunakan untuk apa? Apakah hanya untuk memenuhi kesenangan saja atau memang untuk investasi akhirat? Karena memang pada hakikinya harta yang Allah titipkan kepada kita itu memang ya titipan, namanya juga titipan. Allah titipkan berarti adalah titipan, ada tujuan dong. Orang yang menitipkan sesuatu pasti ada tujuannya. Nah, Allah titipkan harta kepada kita, tujuannya adalah untuk membeli desa akhirat, untuk membeli kampung akhirat sebagai modal berarti. Allah berfirman dalam hadis qudsi, al jannatu jannati wal malu mali fashtarul jannati bil mali. Surga itu punya saya, kata Allah. Harta juga punya saya. Sekarang silahkan tukarkan surga saya dengan harta yang saya berikan. Jadi kita lahir ke dunia tanpa bawa harta, tapi kemudian setelah kita tumbuh dewasa, Allah berikan harta. Itu titipan, amanatnya adalah untuk kebahagiaan kita di akhirat. Nah, sekarang apakah kita termasuk orang yang cerdas? Artinya menggunakan harta itu untuk investasi akhirat, untuk persiapan kebahagiaan di dalam akhirat nanti. Rasulullah SAW bersabda, al-kaisu man dana nafsahu wa amila lima ba'dal maut wal ajizu man atbah nafsahu hawaha sumatamana ala Allah. Orang yang cerdas itu adalah orang yang selalu mengingat mati. Dia mengoreksi diri dan beramal untuk persiapan mati. Sedangkan orang yang bodoh adalah orang yang apes. Orang yang bodoh adalah orang yang hanya mengikuti hawa nafsunya saja. Harta dia gunakan untuk mengikuti hawa nafsunya saja, tapi dia berangan-angan, saya pun nanti akan bahagia hidup di akhirat. Wah, memangnya surga punya siapa? Allah kasih modal, dia sia-siakan modal dari Allah, tapi berharap dia bahagia di dalam kehidupan akhirat. Jadi nomor 3 ini juga kita perlu hati-hati, wahai saudaraku.
Harta didapat dari mana dan digunakan untuk apa. Dan yang keempat adalah wa an jismihi fima ablah. Dan Allah akan bertanya tentang tubuhnya, jasadnya, sampai tua digunakan untuk apa. Banyak orang yang menyia-nyiakan kesehatan. Dan ini memang sudah disabdakan oleh Rasulullah SAW, nikmatani magbunun fihima kasiru minan nas as-sihhatu wal faragh. Ada dua nikmat yang kebanyakan manusia lalai di dalam mensyukurinya, yaitu sehat dan waktu yang luang. Allah kasih dia sehat, di dalam umurnya lebih banyak sehatnya daripada sakit. Sakitnya sangat jarang, lebih banyak sehatnya. Tapi ketika Allah berikan dia sehat, fisik yang kuat, yang mestinya sibuk dalam ibadah kepada Allah dengan tanpa meninggalkan urusan dunia tentunya. Karena untuk urusan dunia, orang kita ini semuanya, wahai saudaraku, melek mata itu udah ngelihat dunia. Jadi tanpa dimotivasi pun udah termotivasi. Ngelihat temannya punya sesuatu keberhasilan, mendapatkan suatu keberhasilan, dia terpacu. Nggak usah dinasehatin saja, sudah termotivasi. Tapi akhirat, kita melek mata dari bangun tidur di dunia, nggak ngeliat akhirat. Kalau tidak dimotivasi, susah, wahai saudaraku. Nah, dengan nasihat-nasihat ini, dengan kita belajar ilmu agama, kita jadi dinasehati. Kita harus sadar bahwa jasad yang Allah berikan, yang ini adalah sehat, dan Allah berikan waktu yang luang, tujuannya adalah untuk ibadah. Jangan dilalaikan, jangan kita termasuk kebanyakan orang yang melalaikan satu, nikmat sehat, dan yang kedua adalah nikmat waktu yang luang. Coba kita bayangkan, sekarang bangkit dari kubur, sudah kumpul padang mahsyar, tiba saatnya pengecekan amalan. Allah bertanya kepada kita. Saya ulang lagi yang tadi. Umurmu kamu habiskan buat apa? Ilmu yang saya berikan kamu gunakan untuk apa? Apakah kamu bersyukur? Dan dalam mengamalkan, apakah niatnya karena saya, Allah? Kata Allah gitu. Yang ketiga, harta yang kamu dapat, wahai manusia, dari mana? Apakah halal atau haram? Lalu kamu keluarkan untuk apa? Ataukah hanya kamu habiskan untuk memenuhi hawa nafsu? Dan apakah kamu keluarkan kewajiban harta? Kamu sedekah, kamu infak, kamu membantu orang-orang yang harus kamu bantu. Apakah demikian? Dan wahai manusia, jasad yang saya berikan kepadamu dalam keadaan sehat dan kuat, kamu gunakan untuk apa? Apakah betul-betul kamu gunakan untuk ibadah kepadaku, menyembah kepadaku? Atau justru sebaliknya, dengan jasad itu kamu malah menentang kepada saya, malah maksiat kepada saya. Mudah-mudahan kita semuanya termasuk orang yang bisa menjawab 4 pertanyaan di akhirat dari Allah itu. Dan mudah-mudahan jawaban kita semuanya membuat kita selamat dari siksa neraka, masuk ke dalam surga Firdaus bersama keluarga yang kita cintai. Amin, amin ya rabbal alamin. Demikian wahai saudaraku, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.